Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya ulangi ya, yang biar nggak nge-lag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk hari ini kita bisa diberi pembelajaran yang kedua ini. Pertemuan yang sekarang ini akan kita sampaikan materi tentang memperbaiki kerusakan sistem pengisian. Sebelum awali silahkan disiapkan dulu oleh Mas Ilham. Silahkan dipandu untuk berdoa bersama. Monggo Mas Ilham. Ya, untuk memulai lain materi ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bisa. Bisa. Ya, SMK Bisa. hebat. SMK bisa hebat. Bisa. Ya, terima kasih untuk semuanya. Insya Allah lebih semangat lagi dan kita berada di materi perbaikan kerusakan sistem pengisian. Ya. Sebelum kita awali, saya absen dahulu untuk kehadirannya untuk di siang hari ini. Muhammad Farizal ada? Hadir. Mas Azhar Firman ada? Hadir. Man? Hadir. Mas William? Ya. Mas Hadir. Mamar Hadafi? Siap, hadir. Ya, Mas Ilham Ram. Yang pertama adalah sudah kita sih minggu kemarin. Untuk yang sekarang itu memperbaiki sistem pengisian, di mana indikatornya adalah memperbaiki kerusakan sistem pengisian. Kemudian yang kedua yaitu mengontrol hasil perbaikan sistem pengisian. Tujuan belajarnya yaitu yang pertama, setelah dan menggali informasi peserta didik dengan teliti, serius, dan seksama sebagai pendapat pihak lain, diharap siswa mampu menentukan cara perbaikan kerusakan sistem pengisian. Tegangan yang baik 12 sampai 14,8 volt, kemudian arus yang maksimal rata-rata yaitu 2000. Lampu dan beban lain posisi hidup, jadi kelistrikan yang ada di kendaraan posisikan pada putaran mesin 2000 rpm sehingga terdeteksi adalah arus yang masuk adalah 10 ampere. Untuk gelombang menggunakan osiloskop, bentuknya nanti seperti itu. Kemudian di sini ada tes rangkaian dari kemungkinan kendor dan bocor. Kalau kendor ya dikencangkan kembali, kemudian kalau bocor ya perlu dicek kabelnya, sebagainya, atau mungkin terkena cairan yang mengakibatkan berhubungan dengan massa, maka perlu di kabelnya di konsleting. Kemudian pemeriksaan komponen sistem pengisian meliputi menggunakan hidrometer, pengecekan air akinya, posisinya antara mana tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang daripada kode yang sudah ditentukan. Panbel diharapkan atau tali kipasnya atau drive belnya posisinya masih bagus dan tempatnya juga sudah sesuai, jangan miring. Kemudian pemeriksaan terhadap alternatif, cek kondisinya masih baik atau tidak, atau terjadi sebagainya. Di situ dilihat secara teliti tentang alternatornya. Kemudian cek sekringnya, fuse-nya, cek fuse atau sekring secara bertahap. Di situ terjadi putus atau tidak bisa dicek, masih terhubung atau tidak sekringnya. Kemudian tegangan daripada panbelnya atau drive belnya atau tension gauge, menggunakan belt tension gauge. Di situ diharapkan tidak terlalu kencang dan tidak terlalu
Kemudian dicek lagi yaitu di indikator lampu CHG-nya atau cek warning lamp-nya. Nyala pada saat mencet on, kemudian diharapkan lampu CHG mati. Demikian untuk kanan atau Kenyong. cara mengecek kerusakan alternator. Untuk pengecekan alternator yaitu dengan cara secara fisik dulu dilihat karakteristik daripada struktur alternatornya, kemudian dicek terminal-terminalnya masih atau tidak, kemudian konektor atau kabel penghubung yang menuju ke alternator. Nah, di dalam alternator itu sendiri di situ ada stator, coil dan rotor coil, itu juga diperiksa menggunakan multitester. Yaitu ada hubungan-hubungannya, nanti ada terminal negatif. Diharapkan semuanya antara positif dan negatif hubungan. Saya Pak. Ya. Gimana Mas? Ada alternator. Bisa diulang? Letak air dan pengisian. Ya, IC regulator kerjanya regulator, hanya sudah diperbaikan secara IC, jadi lebih simpel dan lebih tidak berat. Begitu. Iya Pak, terima kasih. Oke, ya itu materinya. Dan nanti seperti biasa, nanti diskusi. Silakan membentuk kelompok, 2 kelompok seperti biasa. Nanti diskusi tentang perbaikan kerusakan sistem pengisian, kerusakan sistem pengisian, tentang proses daripada kerusakan tatkala lampunya titik saat mesin sudah menyala. Perbaikinya gimana? Silakan nanti diskusikan. Yang kedua yaitu pada saat pengisiannya terlalu besar, kerusakan yang terjadi apakah harus terlalu besar atau itu nanti kelompok 2-nya. Nah, saya harapkan dari diskusi nanti bisa lebih baik lagi seperti itu. Oke, untuk selanjutnya nanti seperti biasa akan memberikan post test atau kuis untuk berkaitan dengan sistem pengisian. Soalnya sudah saya kirim, nanti silahkan bisa menyelesaikan post testnya. Cari post test atau kuis tentang kerusakan sistem pengisian. Kemudian untuk selanjutnya nanti di akhir acara ini, di akhir pembelajaran ini, kalian juga akan mengerjakan soal di mana setelah kita mempelajari pelajaran tentang pengisian. Seperti itu, diharapkan nanti bisa dengan baik dan diharapkan kalian akan lebih baik dalam materi perbaikan kerusakan sistem pengisian. Bisa dimengerti semua ya? Terima kasih. Mantap. Kita bergabung walaupun di siang-siang hari ini untuk mempelajari pelajaran yang dimana nantinya ya saya harapkan yang ada yang ditanyakan. Udah Pak, nggak ada. Oke, terima kasih semuanya. Seperti biasa sebelum kita akhiri silakan dulu oleh Mas Ilham Ramadan sehingga nanti sebelum kita akhiri bisa bermanfaat semuanya. Monggo Mas Ilham. Ya, untuk mengakhiri pelajaran online kita berdoa terlebih dahulu agar kita mendapat manfaat dari pelajaran tersebut. Mulai. Untuk pembelajaran
sehingga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, mungkin dari saya cukup. Banyak salah dan kekurangannya, banyak terkala tadi jaringan dan lain sebagainya harus masuk berkali-kali. Nilai daripada retest di kegiatan pada kali ini bisa akan lebih baik lagi yang kemarin-kemarin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Karena saya akhiri, akhir kalam. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.